Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah bahwa kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Oberpedia yang dirahmati Allah, dalam ajaran agama Islam, seorang istri yang solehah adalah ketika ia patuh dan taat pada suami sebagai kepala rumah tangga. Namun pada kenyataannya, sebagaimana manusia yang memiliki kekurangan, menjadi istri yang taat pada suami bukanlah perkara yang mudah. Dikarenakan untuk taat kepada suami dibutuhkan ilmu yang cukup sebagai bekal untuk membangun bahtera rumah tangga yang diharapkan, yang mana seorang istri bisa berbakti pada suami. Dan berikut ini adalah 10 dosa istri pada suami yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah menentang perintah suami. Salah satu kewajiban seorang istri adalah taat serta patuh kepada kepala rumah tangga, yaitu suaminya. Seorang istri wajib menuruti perkataan seorang suami asalkan masih dalam kebaikan dan tidak melanggar norma agama. Apabila seorang istri bertindak semena-mena bahkan sampai menentang perintah suaminya, maka istri tersebut telah melakukan dosa besar terhadap suami, yang mana suami berperan sebagai imam dan pemimpin di rumah tangganya. Kemudian dosa besar yang kedua adalah tidak menemani suami tidur. Seorang istri juga sangat diwajibkan untuk menemani suami tidur selama situasi ataupun kondisinya masih memungkinkan. Jika seorang istri ingin tidur bersama anak-anaknya dan terpisah dengan suami, maka wajib hukumnya seorang istri minta izin terlebih dahulu kepada sang suami. Apabila seorang istri tidak menemani sang suami tidur dalam kondisi yang memungkinkan, maka hal tersebut merupakan dosa besar bagi seorang istri kepada suami. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, bila seorang istri semalaman tidur terpisah dari ranjang suaminya, maka malaikat melaknatnya sampai subuh. Dosa yang ketiga adalah menolak ajakan suami untuk berhubungan intim. Dalam ajaran agama, Allah sudah menentukan bahwa manusia diciptakan berpasang-pasangan untuk memperoleh keturunan, sehingga kedua insan manusia yang sudah terikat tali suci pernikahan menjadikannya halal untuk berhubungan suami istri demi mendapatkan keturunan. Namun seorang istri juga punya hak untuk menolak ajakan sang suami untuk berhubungan apabila kondisi tidak memungkinkan, misalnya sedang haid, nifas, atau sedang sakit. Jika kondisi tersebut seorang istri menolak ajakan suami, maka Allah memaafkan dan tidak termasuk berdosa. Dosa besar yang keempat adalah menjerumuskan suami melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Seorang istri tidak hanya diwajibkan untuk taat pada sang suami, melainkan wajib dan dianjurkan untuk menjaga suaminya. Seorang istri harus bisa mengingatkan suami untuk melakukan kebaikan di jalan Allah. Jika seorang istri gagal melaksanakan hal tersebut, bahkan menjerumuskan sang suami melakukan hal yang dilarang dan dibenci Allah, maka ia telah berbuat dosa yang besar.
Dosa yang kelima adalah memberatkan beban suami dalam mencari nafkah bagi keluarga. Kewajiban seorang suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah dan mencari rezeki bagi anak dan istrinya. Namun Allah memiliki ketetapan sendiri sehingga kerap merasa gagal seorang suami untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal yang seharusnya seorang istri lakukan adalah tetap mendukung suami dalam keadaan tersebut serta tidak memaksanya untuk bekerja lebih keras. Sebab memberatkan suami dalam mencari nafkah merupakan sebuah dosa besar dan dilarang Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang keenam, tidak mau merawat suami saat sedang sakit. Sebuah hubungan suami istri yang saling mencintai harus dilaksanakan setiap saat dan setiap waktu dalam keadaan apapun. Oleh karena itu seorang istri juga diwajibkan untuk merawat sang suami saat sedang sakit. Dan apabila istri tidak melaksanakan hal tersebut, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Yang ketujuh, ini yang sering sekali kita temui, dosa besar yang ketujuh ini adalah keluar dari rumah tanpa seizin suami. Hal ini memang kerap disepelekan oleh sebagian orang sehingga banyak yang melakukannya tanpa sadar bahwa itu sangatlah berdosa. Sebab Islam menjelaskan bahwa istri adalah pendamping suami dan bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga. Sehingga jika istri keluar rumah seharusnya ia hendaknya meminta izin terhadap suaminya. Kemudian dosa yang kedelapan, tidak menghormati keluarga suami. Ya, jadi salah satu kewajiban seorang istri adalah menghormati keluarga suami. Hal ini dilakukan untuk keharmonisan keluarga dan terhindar dari perbuatan dosa yang dibenci Allah. Dosa besar yang kesembilan, tidak menolak saat disentuh lelaki lain. Nah, ini seorang wanita yang telah menikah maka ia telah menjadi mahram bagi suaminya. Dapat dikatakan bahwa ia merupakan milik suaminya. Perempuan yang sudah memiliki suami pantang disentuh oleh lelaki lain yang bukan mahramnya. Ya, diingat itu. Oleh karena itu istri yang solehah adalah ia yang mampu menjaga diri untuk dirinya dari laki-laki yang bukan mahramnya. Kemudian dosa besar yang ke-10, ini yang terakhir, puasa sunnah tanpa izin suami. Ya, jadi seorang istri yang hendak melakukan puasa sunnah dianjurkan untuk meminta izin terlebih dahulu kepada suami. Hal ini karena berpotensi menolak ajakan suami untuk melakukan hubungan suami istri. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja istri yang berpuasa sunnah tanpa izin suaminya, lalu suaminya mengajak bercampur tapi ia menolaknya karena dengan alasan sedang berpuasa, maka Allah tetapkan ia berbuat 3 dosa besar. Hadis riwayat Tayalisi. Itulah tadi sedikit ringkasan dari 10 dosa besar istri kepada suami yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga istri-istri kita selalu diberikan keimanan dan kekuatan untuk selalu menjauh dari 10 dosa besar tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.